Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Cermin di Kamar Nomor 2. Rumah kos itu berdiri di pinggir jalan sempit di kawasan kota lama. Cat dindingnya mulai pudar, dan bau karbol bercampur dengan aroma kopi instan selalu memenuhi lorongnya setiap pagi. Di antara 8 kamar yang berderet, ada satu kamar yang tampak berbeda. Kamar nomor 2. Kamar itu kecil, jendelanya menghadap tembok rumah sebelah, dan di dindingnya tergantung sebuah cermin tua dengan bingkai kayu gelap. Tidak ada yang tahu dari mana asal cermin itu. Pemilik kos bilang, sudah ada di situ sejak saya beli rumah ini. Setiap penghuni yang pernah menempati kamar itu selalu punya cerita tersendiri. Bukan cerita menakutkan, tapi cerita tentang hidup yang berubah setelah melihat diri mereka di cermin itu. Garis bawah 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 garis bawah. Penghuni pertama yang dicatat pemilik kos adalah Nina, seorang mahasiswi yang baru pindah dari kampung. Ia datang dengan mata berbinar dan semangat besar. Tapi dunia kota tidak seindah yang ia bayangkan. Kuliah berat, pekerjaan sambilan melelahkan, dan seringkali ia merasa tidak pantas di tempatnya sendiri. Suatu malam, setelah seharian dimarahi dosen dan kehilangan pekerjaannya di toko, Nina duduk di depan cermin itu. Ia menatap pantulan dirinya yang lelah, wajah pucat, mata bengkak. Perlahan ia berkata, "Aku capek jadi orang gagal." Namun saat ia berkata begitu, ia melihat sesuatu yang aneh di pantulan cermin. Bukan bayangan yang menatap balik dengan kasihan, tapi bayangan dirinya yang tersenyum kecil, seolah berkata, "Tidak apa-apa, kamu masih di sini, kan?" Nina tertegun. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena putus asa. Keesokan harinya, ia menulis surat untuk dirinya sendiri dan menempelkannya di tepi cermin. "Kamu boleh jatuh, tapi jangan lupa berdiri lagi. Karena yang menatapmu di cermin itu bukan musuh, tapi temanmu yang paling sabar." 2 tahun kemudian, Nina lulus kuliah dengan nilai terbaik. Sebelum pindah, ia membersihkan kamar itu, mencium permukaan cermin, dan berbisik pelan. "Terima kasih sudah menatapku saat aku paling ingin berhenti." Garis bawah 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 garis bawah. Beberapa tahun kemudian, kamar nomor 2 ditempati oleh Bima, seorang pegawai muda yang baru saja bercerai. Ia datang ke rumah kos itu dengan koper kecil dan wajah letih. Hari-harinya diisi dengan bekerja hingga larut malam dan minum kopi instan di depan laptop butut. Ia jarang bicara dengan penghuni lain. Yang menemaninya hanyalah pantulan dirinya di cermin setiap kali ia pulang. Suatu malam, setelah menerima surat cerai resmi dari pengadilan, Bima duduk di kursi, menatap cermin itu lama. "Aku gagal jadi suami. Aku bahkan gak tahu siapa aku sekarang." Suara hujan di luar jendela menambah sunyi. Ia menghela napas dan menunduk, tapi saat pandangannya kembali ke arah cermin, ia melihat di ujung bingkai ada secarik kertas kecil yang menempel. "Kamu boleh jatuh, tapi jangan lupa berdiri lagi." Tulisan itu sudah pudar, mungkin peninggalan penghuni lama. Bima membaca kalimat itu berulang-ulang. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat. Ia menyimpannya di dompet dan mulai menata hidup perlahan-lahan. Setahun kemudian, ia pindah ke apartemen baru dan mulai membuka usaha kecil. Cermin di kamar nomor 2 ia bersihkan sebelum pergi. Dan sebelum menutup pintu, ia berkata lirih, "Terima kasih sudah bikin aku berani menatap diri sendiri lagi."
Garis bawah 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 garis bawah. Penghuni berikutnya adalah Aisyah, janda muda dengan 1 anak kecil. Ia bekerja di pabrik tekstil dan menyewa kamar itu karena paling murah. Setiap malam ia menjahit baju di bawah lampu redup, sementara anaknya tidur di kasur tipis di pojok kamar. Cermin itu sering ia gunakan untuk memastikan hasil jahitannya lurus. Suatu malam, ketika anaknya demam dan ia tidak punya uang cukup untuk ke dokter, Aisyah duduk di depan cermin sambil berdoa dalam hati. Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku takut gagal jadi ibu. Air matanya menetes di lantai. Tapi ketika ia mengangkat wajah, ia melihat bayangan dirinya di cermin tersenyum. Bukan senyum sempurna, tapi senyum perempuan yang tahu ia sedang berjuang dengan seluruh cinta yang ia punya. Pagi harinya, tetangga kamar menolong membawa anaknya ke puskesmas tanpa minta bayaran. Malam itu, Aisyah menulis kalimat di pinggir kaca cermin dengan spidol. Kamu gak sendirian. Kalimat itu tetap tertulis di sana hingga ia pindah 2 tahun kemudian. Garis bawah 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 garis bawah. Waktu berjalan. Puluhan orang datang dan pergi dari rumah kos itu. Tapi kamar nomor 2 selalu penuh. Entah kenapa, orang yang menempatinya selalu bilang hal yang sama kepada pemilik kos. Kamar ini kecil, tapi adem. Kayak ada yang bikin tenang. Suatu hari, pemilik kos yang sudah tua itu meninggal dunia. Dan anaknya memutuskan menjual rumah itu. Sebelum direnovasi, seorang pekerja melepas semua perabot termasuk cermin di kamar nomor 2. Ketika ia menurunkan cermin itu, sesuatu jatuh dari belakang bingkainya. Tumpukan kertas kecil, surat-surat dari para penghuni lama. Sebagian sobek, sebagian kusam. Tapi hampir semua berisi kalimat-kalimat sederhana seperti, "Aku sudah mulai berani lagi. Terima kasih sudah menemani malam-malamku. Aku menemukan diriku lagi di sini." Cermin itu dibersihkan dan disimpan oleh salah satu pekerja. Ketika ditanya kenapa tidak dijual, ia menjawab, cermin ini gak cuma pantulin wajah orang, tapi juga pantulin semangat yang hilang. Garis bawah 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 garis bawah. Beberapa tahun kemudian, cermin itu tergantung di dinding sebuah panti asuhan kecil. Anak-anak di sana sering berdiri di depannya, bercermin sambil bercanda. Tapi setiap kali ada anak yang sedih atau minder, pengurus panti akan mengajaknya berdiri di depan cermin dan berkata, "Tuh, lihat orang di dalam cermin itu tetap tersenyum sama kamu, meskipun kamu lagi nangis. Berarti kamu masih pantas disayang." Dan entah bagaimana, setiap kali mereka melakukan itu, anak-anak itu benar-benar tersenyum lagi. Garis bawah 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 garis bawah. Kini, kamar nomor 2 sudah menjadi ruang penyimpanan di rumah yang baru direnovasi. Tapi banyak orang yang dulu pernah tinggal di sana masih sesekali datang. Berdiri di depan tembok bekas tempat cermin itu menggantung. Dan diam beberapa menit, seperti sedang bercermin pada kenangan mereka sendiri.
Garis bawah 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 garis bawah. Kadang cermin bukan hanya memantulkan wajah. Ia memantulkan perjuangan, air mata, dan kekuatan yang kita lupa kita punya. Jika suatu hari kamu melihat pantulan dirimu dan merasa kecewa, jangan buru-buru berpaling, karena mungkin yang kamu lihat bukan kelemahan, tapi seseorang yang masih berani mencoba lagi, meski sudah sering jatuh.